Yesus Mesias yang diurapi dalam raja disembah lah, orang Raja Daud aja disembah kok. Apalagi Yesus Raja segala raja, kerajaannya kekal, kerajaan surga. Masa nggak disembah? Jadi kalau ada orang Muslim protes orang Kristen menyembah Yesus, karena kau tak kenal Yesus. Kalau kau mengenali Yesus, maka kau akan mengatakan, hari ini aku putuskan terima Yesus, aku tinggalkan akidahku yang lama. Kalau kau udah kenal Yesus. Nabi dan imam itu sama-sama pengantara ini. Nabi dan imam itu pengantara ini. Bedanya adalah apa? Nabi itu pengantara Allah kepada manusia. Kalau imam itu pengantara manusia kepada Allah. Baru berbicara Yesus ini berbicara kepenguasaan. Oke, jadi kalau kalian mengerti tentang Yesus sebagai nabi, pengantara, imam, dan raja, maka dia sangat layak dan harus disembah. Tetapi kita menyembah Yesus bukan sebagai Allah Bapa di surga atau bukan sebagai Yahweh. Tapi kita menyembah dia karena di dalam dialah kita menemukan, mendapatkan, mengalami seluruh apa yang Allah rancang untuk kehidupan kita. Jadi ini nabi. Nabi itu wakil Allah kepada manusia, imam itu wakil manusia kepada Allah. Maka Yesus pengantara satu-satunya. Tidak ada di dunia ini yang bisa menggantikan posisi Yesus menjadi pengantara. Kenapa? Contoh imam-imam di dalam perjanjian lama, mereka pengantara antara Israel dengan Allah, tetapi mereka sendiri membutuhkan pengantara. Ada nabi di dalam perjanjian lama, mereka pengantara Allah kepada manusia, tapi mereka sendiri juga butuh pengantara dengan Allah. Tapi Yesus, dia sendiri pengantara. Oke? Ibrani 1 ayat 1 dan Ibrani 1 ayat 1 dan 2, Oke, lanjut bro. Iya, jadi ini dari aku tambahin ya tentang apa nabi. Pertanyaan saya, kalau memang secara pemahaman ayat itu adalah literally ya, sejak kapan Yesus menjadi raja dan kekuasaan rajanya seperti apa? Ini kita parameternya sama ya, harus literally ya. Karena pemahaman tadi yang disampaikan oleh Erben itu kan literally. Sekarang saya tanya, jangan menafsir, mana Yesus mempunyai kerajaan? Kerajaanku bukan di dunia ini. Kerajaanku bukan di dunia ini. Oke, berarti raja itu ada di kerajaan surga. Betul. Nah, penyembahan di kerajaan surga berarti penyembahan kan kelak, bukan di dunia. Apa? Gimana? Lanjut, boleh. Iya, gimana? Artinya terjadi sebuah ambigu penafsiran dari ayat tadi. Jelas bahwa penyembahan yang kita lakukan saat ini adalah penyembahan secara zahir, secara fisikal, bukan penyembahan secara batin. Sekarang saya tanya, mana kerajaan yang dimiliki oleh Yesus? Yesus ngomong begini, 2-3 orang berkumpul, aku ada di antara mereka. Yesus ngomong, aku menyertai kamu. Itu literal atau metafor artinya? Kehadirannya berupa fisik atau kehadiran berupa kemuliaannya? Yesus itu berkuasa di bumi di surga, bro. RB ini sambil makan ini. Lanjut. Suka saya kalau ada ngomong sama orang makan itu. Bentar, tadi aku belum selesai tentang masalah ayat itu. Oh, silakan Dion, silakan. Nanti setelah ini. Ini ya, ini diperhatikan. Ini yang dimaksud nabi para sebelum Yesus dengan Yesus itu dibedakan di sini. Setelah pada zaman dahulu berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, perhatikan. Maka pada zaman ini artinya dibedakan kan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman ini itu ya ini, sekarang ini kita nih. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Dibedakan antara anaknya dengan nabi. Kenabian itu bukan berarti utusan, yang berarti arti utusan. Nabi itu penglihat. Betul dia diutus, cuman kenabian Yesus dia itu diutus sebagai firman. Bukan manusia yang diutus menjadi nabi loh, bukan. Yesus itu firman yang diutus ke dunia menjadi manusia. Manusia itu adalah produk dari pengutusan itu. Justru bukan karena ada manusia lantas si manusia ini diangkat jadi nabi. Yesus nggak pernah jadi nabi setelah jadi manusia. Bukan begitu perantaranya sistematis berpikirnya. Makanya Yesus bilang di
Matius 26 mana ya? Gue lupa. Yang aku telah turun dari surga. Mana ada nabi dari surga? Oke, konstruk berpikirnya berarti yang Anda ambil, Bang Rion, sorry saya panggil Bang ya, berarti bahwa secara hermeneutik atau secara ini Anda mengatakan bahwa karena dia turun dari surga, makanya dia dianggap sebagai firman dan dianggap sebagai nabi yang bukan manusia menjadi nabi, tapi firman menjadi nabi, seperti itu. Itu salah satunya, tapi bukan Oke, parameternya adalah turun dari surga, turun dari surga. Salah satunya. Sekarang saya tanya, iblis turun dari surga nggak? Enggak, Pak, ini enggak. Ini lihat ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Iblis tidak pernah keluar dari Bapa. Iblis diciptakan sama siapa? Maksudnya ini perkataan Yesus. Kata ya, Yesus. Oke. I know. Sekarang berarti iblis ini berarti ciptaan dari Tuhan, bukan? Tidak. Iblis itu bukan makhluk ciptaan. Iblis itu kan malaikat jatuh, ya kan? Asalnya secara fisikal, secara materi, ini kan berarti kan artinya dia diciptakan oleh Tuhan kan? Iya gini loh Pak Farhan. Oke, lanjut. Kamu formal banget panggil gua Pak Rion. Biasa aja. Enggak, gua kalau lagi formal gini. Maksudku gini. Kalau jangan kamu melihatin parameter iman kami dengan parameter kamu. Kamu itu memang iblis diciptakan dan dibedakan antara iblis dengan malaikat. Kalau kami, Tuhan kami itu maha pencipta. Maha pencipta dalam arti segala ciptaan itu dibuat amat baik. Gak pernah Tuhan itu menciptakan keburukan. Itu tentang pemahaman iman kami loh. Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu adalah produk dari iblis yang menentang dari Tuhan ini, makanya dia dihukum. Neraka itu disediakan untuk para iblis loh, dan malaikat-malaikatnya itu disebut di Matius 26 ayat berapa gue lupa. Nah, itu loh Pak. Jadi Bapak itu jangan menyalahpahami iman kami. Kami tuh enggak. Saya suka diskusi sama kamu Rian karena kamu sopan dan saya suka diskusi yang sopan tanpa hujat. Oke, saya tidak menyalahkan. Berarti kan konstruk berpikir kamu bahwa salah satu parameter dari Yesus ini dianggap sebagai nabi dan nabi yang bukan nabi biasa yaitu firman yang diutus. Itu kan parameternya turun dari surga. Oke, kalau kamu mengkonstruk berpikir kamu bahwa salah satu ya, berarti bukan semua ya. Nah, kembali tadi yang bukan satu-satunya Pak. Bukan salah satunya kan, salah satunya. Saya salah satu. Salah satu. Oke. Artinya di sini Rion, kalau kita kembalikan kepada konteks dalam memaknai ayat, berarti kan ini kan ada penafsiran yang bermakna literal ataupun metafor. Kan seperti itu kan pemahaman kitab kan. Nah, apakah yang dibawakan si ARBN tadi, raja segala raja ini, ya, ini harus konsisten ya. Apakah itu bermakna metafor atau bermakna literal? Raja itu benar-benar raja, penguasa di bumi dan di surga. Literal dan maupun literal maupun non literal. Karena kerajaan dia itu bukan kerajaan fisik. Yang dimaksud itu dalam arti non literalnya. Oke. Berarti Yesus kalau benar adalah raja di dunia, berarti literal, yang makna literal itu tunjukkan bahwa Yesus pernah dijadikan raja. Bukan, itu raja anak manusia itu ada gelar raja yang dicematkan oleh Bapa yang telah menurunkan anak manusia yang turun dalam awan di Daniel 7 ayat 13. Itu gelar Mesias, itulah raja. Makanya kerajaannya itu kerajaan dari kekekalan. Matius 7 Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 itu bukan untuk Yesus. Boleh aku share enggak? Oke, silakan. Oke, silakan. Itu bagi kita santai aja, Rio. Itu bagi orang. Itu enggak apa-apa. Iya. Ini aku terlalu semangat. Jadi gini loh Pak, orang rabbinik sekarang memang parameter Mesiasnya nggak jelas. Parameter Mesias sekarang itu orang-orang rabbinik berbeda loh Pak, dibanding orang zamannya yang mereka masih punya bait Allah. Nah yang tanpa bait Allah ini, Mesias itu jadi petugas imam, petugas bait. Mesias yang sekarang itu hanya sekedar petugas bait, bukan yang melepaskan mereka dari jajahan lagi. Mungkin maksudnya mempersempit interpretasi ya. Jadi cuman imam bagi mereka adalah cuman yang di bait L itu aja ya kali ya. Maksud kamu gitu ya? Itulah misna. Makanya sekarang itu mereka itu yang dipelajarin itu Bapak, yang mereka rayakan itu, mereka merayakan 7,5 tahun 1160 something lembaran Talmud itu, mereka merayakan itu hari raya itu. Yang mereka tolak pikir mereka tentang Taurat itu dari Talmud.
Nah, kalau kita ini orang Kristen yang memang benar-benar asli udah dari bacaan Yahudi, tidak pernah itu ada Talmud, Pak. Talmud itu baru ada di abad ketiga. Nah, ini sulit. Bagi kami sulit. Ketemu sama orang yang punya standarnya baru 300 tahun setelah Yesus bangkit. Bagaimana? Dan kamu ngikutin dia. Oh, Kira-kira enggak. gitu. Beda kan Rion. Saya Interupsi sebentar. Oke, silakan. Iya Pak. Interupsi Sebelumnya gini, sebentar. kita balik ke Sunisian dulu, Nanti Pak. sebentar. Interupsi sebentar. Ini judulnya apa, yang dibicarakan apa? Ini nggak sesuai ini gitu loh. Baik Pak. Benar, tadi kan saya hanya menanggapi statementnya dari Ya, Pak Sam. mungkin Kita balik lebih lagi. baik di-cut dulu sekarang. Baik. Kita tuh pengen tahu tuh Syundi tuh gimana sih? Gimana? Lanjut. Benar, kita Oke. balik ke Pak. Saya kalau masalah Syiah, maaf saya tidak mau diskusi karena bagi saya membicarakan Syiah di room Kristen adalah sesuatu yang Kenapa Pak? mubazir. Takut Pak. Takut ya. Takut Bukan. ya Pak. Oke. Itu nggak boleh. Kalau Just- memang benar Pak, kenapa harus mundur Pak? Justifikasi seperti Jangan itu saya dibilang pikir takut nggak juga. etis. Ya buktikan lah kalau kau nggak Rion, saya takut. pernah nggak takut diskusi sama Pernah orang. nggak? Oh, sering. Apa kenal lah. Buktikan Pak kalau apa memang kamu kita sama saya, Pak. Erben, sekarang, Kita Erben, pengen ya? nonton, Ah, kita pengen udah. tahu gitu loh Pak. Erben, kamu sama saya, Erben. Saya lebih baik melawan 5 Kristen daripada Jangan satu. gitu. Ah. Nanti satu pertanyaan aja kau nanti jangan Tuhan ku buat. Ya, makanya ayo. saya jangan dimulai untuk menjustifikasi takut nggak elok lah. enggak. Dalam ruang diskusi, Kau- ruang kau- dialektika kau- akademis nggak boleh. Iya, kau hadapi dulu Abu Mutawali nih. Dibilang saya tidak. bagus loh. Dia pernah diskusi sama saya di room sesama Muslim. Tanya Pak Abu, kalau Bapak Abu jujur, Mana? kamu sama Farhan Muslim. di room Enggak. Muslim waktu sama Ayo. Abi. Ayo, saya jadi Syiahnya, ayo. Bukan, kamu bukan si aja Ya, seperti itu. sesama Muslim ya. Balik Sesama kabur Muslim ingat ya. Berarti jangan Pak sama Abu Muslim. pernah diskusi sama saya dengan panjang lebar tengah malam membahas masalah Di Syiah room? dan Aduh. di Turun. room Muslim, ya di Ya room Muslim. iyalah. Tetapi Room- saya Mana live di live kan nggak? Karpet merah. Iya. Ya, tua sama Pak Abu. No, saya tahu maksud kalian. No. Udah. Saya tidak pernah mau debat sama Syiah di Maksudnya ruang apa Pak? terbuka. Kalau Bapak udah tahu tuh Pak. Bapak coba, apa yang Bapak tahu tentang Syiah coba? Maksudnya apa gitu? Kita kan nggak ngerti gitu loh. Nggak Coba ngerti. jelaskan. Saya paham. Kamu nggak- Ya apa yang kau paham? Ada istilah di Kok saya di mute sih? Ini aja metodenya Semuanya, lah Bro. ya. Kristen belajar tentang Syiah, Sunni nyimak aja udah diam aja. Kita Ya, lanjut. tapi jangan belajar tentang Syiah. jangan di mute situ lah. Ya, Pak sudah, Abu. gini Pak Farhan. Sebentar Pak. Saya Pak ngomong sama Pak Abu. Pak Abu kan pernah diskusi sama saya di room Muslim, ya. Pak Dan Farhan, Pak Abu diam dulu, pernah Pak. mengatakan seperti apa Kak? Sudah diam dulu ya. Ini saatnya Kristen belajar tentang Syiah, ya. Supaya ingin mengetahui. Edo kok kamu Urusnya Sunni gayanya seperti sekarang apa. kayak gitu sih. Sudah diam aja. Emang harus Edo begitu. kamu kok gaya kamu seperti itu sih. Sekarang emang harus begitu, Pak. Harus. Gaya kamu kok sekarang kayak gitu Edo. Ya, ya. Dok, Nah, apa yang juga salah? mute dua kok. Gimana sih? Apa yang salah? Kami ingin belajar Syiah. Sunni datang ke sini dengerin aja Pak Farhan. Kenapa sih? Iya, kami mau belajar tentang Syiah. Kalau kamu mau dengarkan boleh. Kecuali kau mau dialog dengan dia supaya kami sama-sama tahu apa itu Sunni dan Syiah. Saya tidak Udah. pernah Kalau ya sudah, kalau nggak mau dengar aja. Kalau nggak mau dengar aja nggak apa-apa. Lanjut Pak Bro. Abu mau jadi kuda penunggang di sini Pak. Apa kuda tunggangan Pak Abu? Nah, itu kan framing kan? Itu gitu memang. Pak Abu mau jadi kuda tunggangan. Kita pernah bahas di Zoom Muslim Pak Abu. Dan Aduh. saya pernah kan menguliti Bapak di Zoom Muslim kan. Mana kau kuliti? Apa yang kau kuliti? Bawang bisa kau kuliti. Pak Abu nggak akan mungkin. Aduh. Kejujuran lebih penting. Saya pernah debat sama Pak Abu di Zoom Muslim. Buktikan sekarang. Setengah jam aja, setengah jam. Saya tidak pernah mau diskusi dengan Syiah di room. Pak Dani aja ulama MUI di sini. Berak di celana dibikin. Itu kan klaim kalian. Loh, Saya membuat istilah Yesus ketika nggak usah kau lari ke Yesus. Samaria itu Yesus seperti anjing ya. Itu. sama Nggak usah Sunni framing. gitu loh Pak. Loh, saya membawa ayat kitab Anda loh yang mengatakan Udah. bahwa di luar Ya, bangsa nanti Israel ada itu waktunya, anjing Pak. loh. Sekarang waktu si A sama Sunni berani nggak Sunninya itu aja.
Saya bukannya nggak berani, saya Kalau nggak berani pantang untuk diem, diskusi seperti si A Pak dengan Edo diem, Romo Bapak nggak Kristen. usah banyak bicara kalau Bapak nggak berani. Loh, kenapa kamu ngocol seperti itu omongannya? Loh, saya pengen tahu kok Pak, apa salah Apa saya kamu pengen mau debat tahu? sama saya ya sekarang? Ya. Debat Ini gimana? Berani nggak debat sama saya di room sini? Acaranya acara apa ini judulnya Bapak lihat nggak? Ini Ayo namanya debat Suni sama saya. Paten. Kalau Namanya Bapak tidak mau ya silakan gitu dia. Kamu mau nggak debat sama saya? Berani nggak? Enggak, Bilang Pak, aja Pak, berani. sebentar. Maksudku, pakai istilah jangan kayak gitu. Jangan debat sama Suni. Maksudku, boleh nggak kita diskusi gitu loh. Kalau kayak gitu sih, Oh iya boleh, Pak. kita pengen denger gitu loh, cuma salah ngomong Ya aja. udah, ayo Kita pengen kita denger. diksinya kita ubah, diksinya kita ubah. Gini, pembukanya begini, Bro. Kan si A ada dalil pendukungnya di dalam Quran. Ah, si Herdi. Sunni ada nggak data pendukungnya dari Quran? Apa kamu sama saya, Herdi? Kamu sama saya di sini? Jangan, Ayo, Farhan. saya jadi si A. Kita lagi pengen belajar masih A. Aduh, gimana sih, Nah. Farhan? Kita lagi mau Kan belajar gini, masih A. Farhan. Kan saya sudah gini, bilang si A. pantang buat saya diskusi sama si A. Bukan. Ya oke, Karena- kalau gitu jadwalkan saja lagi. Kalau Bapak mau sama itu gitu. Ya udah, kita jangan diganggu dong. Kalau kita mau diskusi masih A, Pak Farhan. Ya Bener-bener nggak apa-apa, pengen belajar tetapi gitu. Kita pengen jangan belajar. bawa-bawa dengan kata-kata Suni nggak berani atau Suni jangan, ya jangan. Memang nggak berani. Kenyataannya kok semuanya Memang- keluar. Kan Sunni masih A beda, Pak. Makanya kita bedakan. Kalian ini seperti yang dikatakan Yesus, ya kayak perempuan Samaria pemungut jadi remah-remah, Yesus remah-remah roti itu dibagaikan anjing. Forumnya Iya kan? berbeda. Terus mengatakan perempuan itu yang Samaria di luar Bani Israel anjing nggak? Pak Edo, ditentukan aja Pak Edo. Ini siapa lawan siapa sama siapa, Pak? Aduh, ini Ayo. si Farhan tendang aja atau gimana, kayak pusing saya udah. Aduh, Nggak usah pusing. Jangan kayak Farhan kan gitu, begini, jangan saya kayak kalau diem juga diem. enggak, lu memang nggak berani sama si A, lu nggak ada apa-apa lu. Oh, tanya Pak Abu, pernah nggak kita diskusi Pak Abu di room Muslim Pak? Baik ini, si Farhan ini baik ini. Farhan ini Dari dulu Mas Farhan memang baik. Coba Pak Abu bisa nggak menjawab, apa benarkah kalah sama si Farhan? nggak, jangan kayak gitu dong Pak ngomongnya. Nggak boleh kayak gitu. Udahlah, kita mau tahu aja soal si A nih gimana nih gitu Boleh. loh. Pengen tahu Ya. loh. Udah, Gitu. Pak John, Pak Malikil, diskusi sama Pak Abu aja. Silakan, Ya. silakan. Oke, Ah, jadi silakan. gini ya. Jadi Coba. Yang penting jangan bawa-bawa sia ya. Silakan saya dengarkan. Oh, Jangan enggak. bawa-bawa sia. Ini Pak, Di- bukan. Apa Malikil dengan Oh, Pak Abu mau apa? sama si A ya, ya udah. Iya, iya. Yang penting jangan bawa Suni. Silakan. Saya tak Ya dengarkan. udah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Silakan Bro Malikil dengan Pak Abu. Pak Abu masih ada kah? Pak Abu, bukan mau tanya. Pak Abu siap diskusi sama Pak Malikil. Soalnya Pak Abu ini kagum juga sama Malikil. Punya data banyak. Silakan Pak Abu. Oke. Lanjut Bro Malikil. Oke, Gila, di ini dalam juga. hadis ya, di dalam hadis Nabi kan Nabi Muhammad kan menarasikan bahwa tanduk kekufuran atau tanduk setan itu kan lahir dari rumah Aisyah. Nah, memang dalam hal ini kalau melihat dari data-data Quran maupun literatur Islam yang lain, hadis atau tafsir, ya Syiah bisa dianggap benar karena Syiah secara literatur didukung oleh ayat-ayat Quran. Nah, mungkin Pak Abu bisa menjelaskan kok bisa Syiah tersingkir dari kekhalifahan. Kenapa itu bisa terjadi sedangkan narasi Muhammad atau wasiat Nabi bahwa harus si Ali yang harus menjadi ahli waris, kok kenapa bisa terjadi tidak sesuai wahyu wasiat sang Nabi? Kenapa bisa begitu, Pak? Halo Pak Abu? Pak Abu lagi bikin kopi.
Oke, oke, oke. Gimana ini Pak Abunya, mungkin lagi bikin kopi kah atau apa? Ya, mungkin. Atau mungkin ada saya kali dia. Balah. Enggak. Tuh, serius, saya serius. Saya Ya, mana mungkin ya, pernah sih mungkin. coba, Mungkin. Pak. Ya. Saya pernah nggak berkata bohong gitu? Insya Allah saya. Gua pernah. Iya, Nggak waktu pernah. bisu Iya, iya. Muslim pernah. Kau nggak pernah bohong, takia katanya. Kata Pak Abu, katanya KO kamu. Aduh, saya nggak mempan, memprovokator saya nggak mempan, Bro. Saya bukan anak kecil yang kamu. Yang gitulah, Ade Armando di ini kok. Digebukin. Pak Abu udah buka mic tapi nggak mau bicara, kenapa Pak Abu? Apakah benar takut sama Farhan? Diskusi aja dia. Dia kalau tadi nggak diajak bicara, memang dia akhirnya akan yang lain. Gini. Saya coba bawa data ya, dari data Sunni ini ya, untuk Jangan bawa-bawa Sunni, silakan bawa Syiah. Saya ada di sini, Hedi. Tadi udah saya bilang kan. Lu keluar aja Farhan, lu keluar aja deh. Bu ngatur-ngatur di sini lu. Lah kan saya bilang kalau mau Syiah sama Kristen silakan, jangan bawa-bawa Sunni. Iya, saya mau diskusi dengan Pak Abu ini. Saya mau membenarkan apa imannya Pak Abu dari data Sunni. Kamu tenang aja, Bro. Terus ngapain bawa-bawa Sunni? Lah, kamu kalau tersinggung ya tenang aja. Nanti kamu klarifikasi Yang kalau tersinggung salah. itu, tahu nggak? Mau saya kasih tahu ayat yang membuat kamu tersinggung? Mau nggak dari Bible? Wah. Mau nggak? Belum. Oh, Gini. belum. Ya udah lanjut dulu. Saya nggak kalau nggak mau saya juga nggak maksa. Gini. Kamu lihat ya. Ini data dari Sunni yang membenarkan imannya Pak Abu. Bisa. Nabi berdiri. Kenapa, Bro? Jangan marah, Bro. Sabar. Nabi berdiri menyampaikan khotbah kepada kami, lalu memberi isyarat ke arah tempat tinggal Aisyah. Memberi isyarat ke arah tempat tinggal Aisyah, seraya bersabda, di sana ada fitnah sebanyak 3 kali. Di sanalah tempat munculnya tanduk setan. Ini kata Nabi. Ini hadis Bukhari loh. Nah, memang secara sejarah memang Syiah itu benar secara sejarah ya, sejarah Islam. Karena memang data Sunni juga mendukung bahwa Syiah Ali itu yang dikehendaki oleh Nabi. Di dalam hadisnya kan seperti ini bunyinya. Mungkin Bro Farhan belum pernah mendengar ya. Di HR Ahmad ya. Ahmad 19602. Nah, sungguh kamu bukan, ini tentang sahabat Nabi yang dinyatakan masuk surga tapi diralat oleh yang benar. Iya, bukan. Tadi tentang sahabat Nabi, Abu Bakar dan lain-lain itu kan dijamin surga tapi diralat setelah itu oleh Nabi. Bentar, 16. Karena dikatakan mereka berkhianat di situ. Farhan pasti nggak tahu hadis itu. Pasti nggak tahu. Edi. Nah, ini. Kemarin kenapa ya di waktu diskusi habis sama Bang Zuma, saya ajak diskusi kamu nggak mau di room itu. Kamu bilang nggak mau sama Farhan. Bentar. Nggak, kenapa alasannya? Lalu beliau membaca ayat, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai ahlul bait, membersihkan kamu sebersih-bersihnya, dan bersabda, ya Allah, mereka adalah ahli baitku dan ahli bait kula yang paling berhak. Nah, ahlul bait ini kan adalah Ali, Fatimah. Hadis tadi yang keluar tanduk itu apa sanatnya dong? Sanat, oke. Ini bro, nih. Nih. Dah? Nih. Aduh, nanya sanad mah Herdi. Habis lah. Kata siapa? Bro, keluarkan hadis komparatif dari Muslim, coba. Karena biasanya yang ada di Bukhari ada Muslim, coba. Bentar. Saya Ini buka dulu datanya. Saya buka dulu datanya semua.
Gini, saya buka dulu datanya semua. Bro. Hadis ini tuh udah dibantah. Ini hadis bawaan Syiah. Ini klasik ini. Kalau yang biasa debat Islam debat Syiah dan Sunni, hadis ini tuh hadis klasik. Paham? Kamu Enggak? tahu nggak? Ini ada penyelewengan. Oh, penyelewengan. Iya, hadis ini ada penyelewengan dan tidak seperti itu redaksinya. Sekarang makanya saya bilang, ada enggak hadis komparasinya? Dari Muslim Hadis coba. komparasi. Mm-mm. Nah, tadi kan sudah kita buka di dalam Bukhari ya, Bukhari bahwa Sekarang komparasinya. iya, maksudnya di situ menjelaskan bahwa memang Ali yang dikehendaki Muhammad dengan menyatakan tanduk kekufuran atau tanduk setan itu dari rumah Aisyah berawalnya. Kok kamu nggak baca sih, Bro? Saya baca hadis itu. Nah, Malah kamu minta komparasi. redaksinya pun saya tahu akan keluar ridhoh. Artinya tuh ridhoh itu keluar dari agama. Sebenarnya tanduk itu nggak benar ya. Dan kekufuran dari rumahku dan menuju ke arah rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, Oh, mungkin Bro Farhan belum tahu ya kalau sejarah tentang Al-Asab 26 ya. aduh, masya Allah. Oke. Ya, apa? Tanya dulu, Bro. Aduh, ya Allah, ya Allah. Coba apa itu? Coba pahami redaksi dari hadis ini. Apa? Kamu Yang tadi- kamu bawa Tanya sini dulu. soalnya. Erben, kebiasaan kamu Al-Asab, ngikut-ngikut Al-Asab. Erben. Tanya dulu di mana itu? Iya, Erben. saya mau Penasaran tanya. gua, Pak. Bro. Asap. Al-Asab Iya. 26. Tahu nggak? Enggak. Itu apa? Iya. Bunuh? Jangan tunjukkan dulu biar dia Apa dulu yang kasih kau tahu. maksud dengan al-azab? Apa Iya, konteksnya? asbab Konteksnya nusulnya apa? apa? Kenapa? Ya, Asbab konteksnya nusul- mau kamu bawa kemana? Iya, asbabun nusul ayat itu apa menurut kamu? Sepengetahuan kamu apa? Tahu nggak? Sebentar, saya akan jawab ya. Saya akan share screen. Boleh saya share screen hadis itu? Ya, itu ada di Bukhari. Komparatif namanya. Nah, hadis itu tuh udah dibelokkan. Ini hadis aslinya para idiotes. Sebentar, saya share screen ya. Saya share screen. Buset, idiot. Saya share screen. Loh benar ini ada di Muslim, ada Aku di heran, kau nggak pernah berkaca kau pada dirimu. Aduh. Sebentar dong, jangan kepanasan. Udah kelihatan ya hadisnya ya? Udah kelihatan belum? Ah, Itu nih. Hadis itu sebenarnya redaksionalnya seperti ini. Ya Allah, berkahilah kepada kami Wah. negeri Syam dan Yaman kami. Mereka mengarahkan di masjid kami. Nah, mengatakan, Ya Allah, berkah kepada kami negara Syam dan Yaman kami. Mereka mengatakan di negara Najd kami. Beliau mengatakan di sana ada gempa dan fitnah. Dari sana akan keluar tanduk setan. Yang dimaksud tadi setan itu mana? Najd. Negeri mana? Oke. Yemen. Itu ada tanduk setan. Oke. Ini ada di HR Bukhari 1037 dan Muslim 2905. Iya, Yemen. Dor. Oke. Jadi gini, mau kamu Aduh, kejebak hadis ini tuh makanya Pak Abu kenapa gak bahas ini? Kami Muslim paham. Saya biarkan kamu ngoceh dari tadi. Itu namanya komparatif. Enggak, serius. Kalau kamu mau ya bahas udah, masalah, saya jangan saya bawa-bawa coba, Sunni. ya, coba Saya bilang, buktikan. kalian akan saya permalukan. mana Ya. dipermalukan? Silakan siap. Itu Mbak hadisnya ada komparatif Muslim dan Bukhari. Bahwa Gini, hadis itu gini. sebenarnya merujuk kepada negeri mana? Yaman, Najd. Di sana ada kekufuran Iya, dan yang kita akan bisa banyak bawa murtad keluar dari ajaran Islam. Dan sekarang terbukti itu. Paham nggak? Nanti akan ada sejarah lanjutan. Siapa? Tahu ya, tahu dari dari mana nanti Dajjal muncul? Ada hadis yang itu berkorelasi dengan itu. Berarti kita selama ini sudah kayaknya sudah dibohongi sama Pak Abu. Gini, Coba bro. silakan Pak Abu. Farhan membawa hadis Sahih Muslim. Saya juga bawa Muslim ini. Muslim 5170. Muhammad keluar dari rumah Aisyah lalu bersabda, induk kekufuran dari sini, tempat terbitnya tanduk setan. Astagfirullahaladzim. Ya, Masya kamu mau Allah. bawa apa? Yang Puyeng, Farhan puyeng. Gimana Bu? Yang datanya udah saya bantah tadi kok saya Bukan. keluarkan hadis Bukhari dan Bukan. Muslim kok. yang aku tanya itu yang mana yang betul ini Hardi? Karena sama-sama Muslim kan?
Betul. Kok bisa di hadis yang satu terjadi pertempuran? Aduh, memang nggak tahu Ya udah, kenapa kerjaan dia- para apa misionaris jahat itu. Loh, Tempat Kok Ini bisa? kelakuan para kafirun ya, yang mencoba. Ya. Bukan. Kok Bener, bisa di hadis beneran. yang sama Itu nggak terdapat ada. Mau saya kasih ini literaturnya. Orientalis Barat membuat beberapa hadis palsu. Aduh, kalian itu Udah, yang dimaksud mana? itulah yang dimaksud Sebentar. yang dimaksud sama siapa yang dimaksud sama Oke. Yesus Tuhan kalian. Kalian itu pemungut remah roti, bahkan disebut Coba. domba pun nggak Herdi, layak. Herdi. Layaknya disebut Bro anjing. Herdi, Biarkan Herdi. Abu suruh jawab dulu, Abu. Herdi, yang tadi Pak itu Abu? Jelasin Bro. sama Edi, Pak Abu. Harus jujur sebentar. ya. Bro Herdi, Ya. Ya, tadi dia bawa itu hadis Bukhari berapa? Coba dicek betul nggak itu? nggak tahu, coba tanya ke dia. Tar. Astagfirullahaladzim. Hadis Cek Bukhari ya, berapa tadi? Google ya. Cek di Google. Bukan aja. langsung hadisnya, jangan sampai dirubah juga. Bukhari Coba. Astagfirullahaladzim. Ini Aku nih, merubah hadis Bukhari 1037 bro. 10:37. Astagfirullahaladzim. Oke, coba. Coba kita cek 10:37. Betul nggak? Coba. Aku pernah menemani Nabi dan aku tidak melihat beliau melaksanakan sholat sunnah dan sesungguhnya telah suri teladan. Apa ini nggak ada? Nggak ada. Nah, kamu itu dia. Coba. Berarti hadis Muslim. bohong. Hadis Muslim kamu hadis bahasa- apa itu? Sebentar. Muslim 29. Coba. Muslim Hadis. 2905. 29:05. Oke. Hadi, kamu berapa lama Hadi mengumpulkan hadis-hadis palsu Hadi? Coba. Ini tentang jika kamu menjual buah kepada saudaramu, mau ke saudaramu, mau mengambil darinya, nggak ada Kamu dari juga. kitab mana? Kok nggak ada bro Herdia? Karena kabur. Hadi, dari Google tadi. Loh, dia cari Google. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Padahal sudah jelas loh hadisnya. Loh, kamu itu gimana sih? Aduh, kaum kafir ini ya, penyembah mayat digantung ini benar-benar luar biasa emang. Iya. Tahu penyembah batu. Udah keluar nih. Para Bentar. remah roti apa Dia nih yang bukan. dikatakan anjing sama Yesus. Bentar ya. Menurut Coba saya kamu dari mana dalil domba? Domba itu ayatnya apa? Atasnya ya. sebentar ya. Menurut saya dia nggak ada niat untuk dialog. Karena dari tadi kuliah diamnya penyembah ini nggak bagus menurut aku. Kalau kau dialog nggak usah framing kemana-mana. Nanti kau di framing habis juga ya kau. Dialog baik aja. Datamu tadi udah ditunjukkan sama si Malikil. Nggak kayak yang ketunjukkan itu. Gak ada isinya Pak Arben. Itu Ah. AO dia. Wah, gak ada Oke. isinya itu keluar. Kenapa dimute Erben? Ya di-mute lah kalau kau ngomongnya nggak Ya betul. udah, kalau kamu bilang Ini, saya ini, siapa Pak yang tadi Arben. yang nggak ada ilmunya, ayo sama saya yuk. Gini, mungkin begini. Ini Pak belum Arben. kalian loh. Enggak, sebentar. Karena di framing saya. Sebentar. Biarkan. Ayo, Pak siapa Farhan tadi yang bilang saya nggak ada ilmunya? Tadi siapa? Bacotnya siapa? Biarkan Pak Farhan dengan Pak Herdi Hatuha supaya yang di YouTube juga Ayo, mendapat bacotnya nilai. siapa? Enggak, sebentar. Karena saya nggak suka saya di ini. Saya orangnya kalau di framing keras saya. Iya, Ayo, siapa sama tadi yang Abu. bilang ilmunya kosong Iya, tadi? sama Abu. Ayo, sama Abu. Abu dulu, baru lawan saya. Loh, Abu dulu. sama kamu ngapain ngajuin sama aku? Abu dulu. Sama Abu Otak dulu. kamu ada kok ada Abu isinya itu nggak otak kakak kamu? lu. Otak Kalah kamu kok sama kotoran. Abu. Abu kemarin Otak kamu bilang kau kotoran. kalah. Beraninya Kalah ngajuin orang kemarin. lain. Kok kemarin Otak- kalah sama Abu, katanya KO nyungsep. Otak kamu kosong. Otak kamu kosong. Kok nggak berani maju malah ngajuin orang lain? Oke, sudah. Kok malah majuin orang lain? Otak kamu kosong, bro. Otak kamu kosong. Sudah, hai. Keluarin Ya, aja dia. Otak kamu kosong. Kamu tadi loh yang mulai. Sudah Ya, ada sabar cuma Pak Farhan. empat. Sudah. Kita kembali. Kalau saya pelan, saya pasti pelan. Sopan, saya Ya sopan. sudah, ya. Nggak Kita pernah saya sudah perlakukan tenang. orang di Kita ruangan sudah- saya kasar. Ya, saya Pernah nggak Rion saya nggak memperlakukan kasar? Rion? Enggak. Gini. Kita udah 2 tahun lebih kenal. Udah Enggak, tadi kurang ajar utara orang itu, Bang Panyo itu. Ya, Kurang ajar itu. Ya sudah, makanya begitulah. Ada kamu saya itu pernah kamu maki-maki saya, bro. Saya baik-baik kepada kamu, tapi kamu Di kesulitan. mana? Di mana? Waktu Di mana? itu kamu telepon maki-maki saya loh, bro. Di mana Udah, saya udah. telepon maki-maki? Coba, Coba. bro. Kembali ke Coba kamu tanya substansi, bro. Jibril, bro. Coba tanya Jibril. Sudah. No, mulai Oke, kan, framing kan.
Gini aja nih. Ini yang kita Ini utamakan yang kurang di ajar kamu. YouTube, Nggak Pak berani Farhan. ngajuin orang lain. Otak kosong di. Sudah. Ini yang di YouTube. Tahu ingin itu saya menghargai mendapatkan- para senior, tahu nggak? Pak Pak Farhan, Erben. Pak Farhan. Saya sama Erben marah tapi selesai. Tapi ini Diam orang dulu baru ini udah. dulu ya mulutnya lah. Sudah Pak Farhan. Kau Ini yang di itu- YouTube menunggu informasi dari kita ya. Sekarang lanjutkan Bro Herdi sama Pak Farhan. Substantif saja lah, jangan hal-hal yang sulit. Silakan. Saya di mute terus. Enggak, Bukan saya nggak mute suka. all, Tadi. saya mute all. Oke, yang sorry. ngomongnya. Maksudnya Oke. karena yang di YouTube ini kita dengar overlapping ngomong gini itu Enggak, kita tadi kan bagus kan sama Herdi kan balas-balasan wajar kan, masih wajar. Tiba-tiba dia bilang udah gak ada ilmu otak kosong. Dia ngatain seperti Udah. itu. Saya gak suka dikatain gitu loh. Tadi saya juga masih baik-baik aja dikatain kok. lah. Saya Farhan. dikatain juga udah. Kau itu Farhan, Suka keluar Kau tadi Farhan. kan- kau- Begitu Farhan. Farhan di room orang. sebentar. kenapa? Di luar orang kenapa? Emang gak boleh saya masuk sini? Kadrun, lu mulai tadi ada. ngomong apa? Lu tadi ngomong apa, Kadrun? Kamu Ah, lu ngomong tadi- Udah. Sekarang Ngomong ada yang apa? moderator Kamu nggak? mau ngomong apa? Kadrun. Lo penyebab bangkai lo, tau nggak? tuh, Minoritas belagu lo Ya gitu. kamu yang duluan Farhan. Kau Kamu itu bilang saya betul, udah Pak. pelan-pelan Kamu kau Kamu yang Kadrun. udah ngeberes itu aduh. Eh, Gak usah lagi nih, udah nggak beres. Enggak, saya Erwin, kamu tahu saya kalau nggak Enggak, dimarahin dari dulu nggak ada beresmu.